مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كرمنا بالمصطفى محمد حبيبنا. يا سيدي يا سيدي أدركني، يا سيدي يا سيدي وربني، والأهل والأولاد والذ عملا بالواحدية بفضل ذي العلا. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله. وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية. يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل لنا مسرعين بالواحدية لرب العالمين. يا ربنا اغفر يسر افتى واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا. أما بعد. Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, muallif sholawat wahidiyah qaddasallahu sirrahu wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radiyallahu an, pengasuh perjuangan wahidiyah dan pondok pesantren Kedunglo Al-Munawwarah yang senantiasa kita taati. Al-Mukarramah, Ibu Nyai dan segenap keluarga yang kami muliakan. Sahibul Fadilah was Sa'adah, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Kiai Haji Said Tagil Sirot, Magister Agama yang kami muliakan. Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur Dr. Kiai Haji Saifullah Yusuf yang kami hormati. Bapak Ibu Pramu Perjuangan Wahidiyah yang kami hormati. Bapak Ibu pengurus pondok pesantren Kedunglo Al-Munawwarah yang kami hormati. Bapak Ibu panitia pelaksana mujahadah kubro yang kami hormati. Bapak Ibu khadimul wahidiyah provinsi, DKI, DIY, kota, kabupaten, kecamatan, desa, dan imam-imam jamaah yang kami hormati. Bapak Ibu pejabat pemerintah, sipil, TNI maupun Polri yang kami hormati. Bapak Ibu para alim, para ulama, para habaib, para asatid rahimakumullah. Bapak Ibu perwakilan pengamal dari negara jiran Malaysia, Brunei Darussalam, dan Hong Kong.
Hadirin hadirat mujahidin mujahidat rahimakumullah. Dalam hal memanjatkan puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sanjungan salawat salam barakah yang seindah-indahnya keharibaan beliau sahibis syafa'ah wa kashifil ummah wa hadil ummah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ikraman wa ta'dhiman wa mahabbatan wa syauqan yang tulus keharibaan beliau sultanil awliya wa fi hadzal zaman radhiyallahu an. Kami makmum petugas yang terdahulu. Hadirin hadirat mujahidin mujahidat rahimakumullah. Perintah samawi yang mendasar, yang notabene merupakan fondasi setiap dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul setiap zaman, adalah menyeru umat agar beribadah menyembah kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Dan sungguh telah kami utus dalam setiap umat seorang rasul yang mengajak dan menyeru umat untuk beribadah menghamba kepada Allah. Surah An-Nahl ayat 34. Setiap zaman, setiap umat, Allah selalu mengutus nabi dan rasul yang tiada lain mengajak umat agar betul menghamba secara mukhlisina kepada Allah. Karena hakikat manusia dan bangsa jin dicipta oleh Allah, tiada lain untuk beribadah mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan sebelum manusia terlahir ke dunia, di alam roh sudah terikat sebuah ikatan primordial, al-ahdul azali antara roh dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah dawuh kepada para roh, apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Tuhan kalian, dan kalian bersaksi kalian akan menyembah beribadah kepadaku? Semua roh menjawab, qalu bala syahidna. Ini tugas dan misi yang suci yang dibawa dan diamanahkan Allah kepada para nabi yang suci dari zat yang maha suci, yang panduan dan pedomannya juga kitab suci. Maka juga pengabdian dan peribadatannya juga mengharuskan kesucian. Maka menyembah kepada Allah yang diperjuangkan para nabi dan rasul Allah setiap zaman itu adalah peribadatan dan penyembahan yang memutlakkan adanya kemurnian, adanya kesucian. Tidak ada keterikatan yang mendua, tidak ada syirik di dalamnya. Karena ketika syirik dalam penghambaan kepada zat yang maha suci, semua amal-amal yang dilakukan oleh sang hamba akan menjadi sia-sia. Dalam surah Al-Bayyinah Allah menegaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tiada bangsa jin dan manusia itu diperintah oleh Allah kecuali untuk menghamba, mengabdi, beribadah kepada Allah secara mukhlisin. Dan dalam peringatan Allah, ketika sudah Allah menjelaskan bahwa menghamba beribadah kepada Allah dan ini yang diperjuangkan para nabi dan rasul, tidak dilakukan, masih ada di dalamnya sebuah keterikatan dengan selain Allah. Ada syirik, baik itu asyirkul jali ataupun asyirkul khafi. Allah menegaskan dalam surah Az-Zumar ayat 64, walaqad uhiya ilaika wa minal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi dan rasul sebelummu, jika kamu melakukan kesyirikan dalam ibadahmu, syirik dalam setiap pola tingkah aktivitasmu, maka semua amal-amal yang kau kerjakan itu akan menjadi sia-sia. Wa la takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk pada golongan-golongan yang merugi.
Bapak Ibu yang kami hormati, beribadah kepada Allah secara mukhlisin, murni semurni-murninya, yang diperjuangkan oleh para nabi dan rasul, semua pelanjut estafeta kenabian, nabi dan rasul jelas tertutup setelah diutusnya beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua ahli ma'rifat sepakat, setelah tertutupnya pintu kenabian, Rasul-Rasul Allah bukan Rasul pembawa syariat baru, tapi Rasul yang membawa umat, mendampingi umat, membimbing umat, agar umat dalam peribadatannya menjadi peribadatan dan penyembahan yang murni kepada Zat yang Maha Suci, selalu Allah utus setiap zamannya. Ini yang dimohon, ini yang ditangisi, ini yang setiap saat para rasul-rasul ini yang lebih kita kenal dengan istilah Sultanul Auliya fi kulli zaman. Beliau setiap waktu selalu menangis dalam munajat-munajat beliau radhiyallahu an kepada Allah. Satu yang diminta oleh beliau, as-sidqu fil ubudiyah wal qiyam bi huquqir rububiyah. Matlabul arifina minallah, yang dimohon, yang diminta oleh para sultanul auliya fi kulli zaman, tiada lain kecuali bersungguh-sungguh sebagai sebuah bentuk fadl dari Allah, anugerah dari Allah, bersungguh-sungguh dan kemurnian as-sidqu fil ubudiyah dalam hal beribadah menyembah kepada Allah, wal qiyam bi huquqir rububiyah, dan bisa menjalankan hak-hak rububiyahnya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, ini terus yang diperjuangkan, perjuangan suci untuk mendampingi umat agar terus jalan dalam trek kesucian umat, karena umat setiap yang terlahir ke dunia dalam kondisi suci fitrah juga telah diberi oleh Allah panduan dan pedoman suci kitab Allah wa sunnata rasulih, dibimbing dengan diutusnya hamba-hamba pilihan yang juga disucikan oleh Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam Al-Quran Allah menjelaskan bimbingan-bimbingan, dan ini menjadi agenda utama pertama dan utama pada tingkatan praksis para nabi dalam menjalankan dakwah liya'budullah mukhlishina lahuddin ini kepada Allah, yakni mereka mendampingi umat agar umat melakukan tazkiyatun nafsi, penyucian dirinya, penyucian hatinya, dijernihkan hatinya terlebih dahulu, seperti yang didauhkan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an dalam fatwa amanahnya setelah maghrib tadi malam. Bapak Ibu sekalian, beliau dawuh, bagaimana mungkin kita akan beribadah kepada Allah secara murni? Bagaimana mungkin kita akan menghamba kepada Allah dengan kesucian, tidak ada syirik di dalamnya, sebelum kita melakukan tazkiyatun nafsi, penyucian diri terlebih dahulu? Ini yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, dalam sebuah bentuk cerita ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Zabihullah Ismail alaihissalam selesai membangun fondasi Ka'bah. Beliau Nabiullah ini berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Zabihullah Ismail alaihi wassalam mohon kepada Allah, semoga Allah menurunkan, mengutus Bapak Ibu yang kami hormati. Ini saja terlebih dahulu. Hadirin hadirat yang kami muliakan, dimohon berdiri. Al-Fatihah. Ya
شفيع الخلق صلاة وسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فوق ظلمت أبدا وربيني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت هالكا يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا أيها الغوث سلام الله عليك رب وانظر إلي يا سيدي بنظرات موصلات للحضرات عاليات يا أيها الغوث سلام الله عليك رب بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرات موصلة
للحضرات العاليات. الفاتحة. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadharah yang senantiasa kita taati. Al-Mukarramah Ibu Nyai dan segenap keluarga yang kami muliakan, Sahibul Fadilah wa Sa'adah, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, Magister Agama, beliau Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, rahimakumullah. Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur Dr. Kiai Haji Saifullah Yusuf yang kami hormati, hadirin rahimakumullah. Melanjutkan apa yang telah tadi dijelaskan tentang perjuangan memperjuangkan diri sendiri, keluarga dan umat masyarakat sebagai perintah suci dari Allah, wa anfusakum wa ahlikum naro. Dengan kita mengamalkan penghambaan kepada Allah secara murni, semurni-murninya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Memang manusia dicipta oleh Allah tiada lain hanya untuk menghamba kepada Allah. Tapi penghambaan yang diperjuangkan oleh setiap nabi dan rasul yang diutus Allah di setiap zaman itu adalah penghambaan yang murni, yang mutlak hanya karena Allah. Dan mutlak dalam penghambaan ini tidak ada syirik di dalamnya. Mukhlishina lahuddin. Hingga ada setiap waktu, setiap zaman itu Allah mengutus, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Maka siapapun hamba dalam perjalanan hidupnya, dalam menghamba kepada Allah, dalam menjalankan sebuah titah suci dari Allah, yang Allah menegaskan tiada mencipta jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepada Allah. Siapapun yang menjalankan perintah ini, tetapi di dalamnya ada syirik, tetapi di dalamnya ada al-kibr, tetapi di dalamnya ada al-hasad, ada penyakit-penyakit hati, terutama adalah asyirku, Allah menegaskan, walaqad uhiya ilaika wa minal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Az-Zumar ayat 64. Telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi dan rasul sebelummu, jika engkau berbuat kesyirikan dalam penghambaan kepadaku, apakah itu syirik jali, apakah itu syirik khafi, la yahbatanna amaluka, pasti apa yang kamu lakukan, pasti penghambaan yang kamu lakukan kepadaku akan sia-sia, tidak bernilai dalam pandanganku. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Bapak Ibu yang kami hormati, secara teoretik memang gampang diucapkan, menghamba kepada Allah dengan murni semata-mata karena Allah, seperti yang kita lakukan setiap saat kita mi'raj. Dalam solat kita berjanji kepada Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan bentuk pengakuan sekaligus janji kepada Allah bahwa dalam menjalankan solati wa nusuki wa mahyaya itu
la syarikalah wa bidzalika umirtu. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah dalam setiap aktivitasku, keseharianku, siang dan malamku. Wa bidzalika umirtu, dan ini, billah ini yang aku diperintah olehmu. Dan aku termasuk orang-orang yang Islam, yang menyerahkan diri. Gampang diucapkan, tetapi secara aplikatif keseharian sangat sulit, Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya, para ahli-ahli hikmah Allah, para ahli-ahli ma'rifat Allah, semuanya sepakat mutlak dalam perjalanan rohani seorang hamba, dalam suluknya, dalam perjalanannya, adanya seorang mursyid, seorang asyaikh yang imannya harus kamil, tetapi juga mampu mentakmilkan iman orang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, semua ulama-ulama hakikat, semua ulama-ulama ma'rifat, terutama ulama-ulama yang bergabung dalam sebuah organisasi yang dipimpin oleh beliau Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Said Agil Sirot, Magister Agama. Ada yang namanya Jam'iyatut Thariqah An-Nahdiyah Al-Mu'tabarah. Semua ulama-ulama hakikat itu sepakat adanya mursyid di dalamnya. Karena ketika sebuah perjalanan rohani tidak ada mursyid yang kamil mukammil, maka setan akan membelokkan perjalanannya hingga orang itu tidak akan pernah usul ke hadrah qudsiyahnya Allah dan tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa dalam perjalanan rohaniyahnya. Maka semua ulama-ulama ini ittifaq, begitu sulitnya di akhir zaman untuk kita bertemu dengan seorang asy-syaikh al-kamil al-mukammil, asy-syaikhul mursyid al-kamil mukammil. Maka beliau-beliau radhiyallahu an sepakat satu-satunya jalan di akhir zaman yang mampu mengusulkan umat untuk usul ke hadrah qudsiyahnya Allah, yakni dengan memperbanyak salawat ke baginda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perjuangan wahidiyah yang memperjuangkan diri kita pribadi, keluarga, masyarakat jami'al alamin dalam rangka ku anfusakum wa ahlikum naro, dalam rangka umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, dalam rangka menghindari untuk adanya syirik dalam aktivitas kesehariannya hingga tidak termasuk dalam la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Perjuangan wahidiyah menggunakan metode memohon hidayah kepada Allah, dan seperti tadi dijelaskan, yakni dengan menggunakan bacaan salawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, kalau Bapak Ibu baca dalam lembaran yang kita sebarkan kepada umat jami'al alamin, di sana termaktub faidah mengamalkan solawat wahidiyah, yakni menjernihkan hati dan ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimana mungkin nur-nur ilahiyah akan masuk ke dalam hati yang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas mendawuhkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa asyara ilal qalbi. Rasulullah jelas mendawuhkan takwa ini di sini, di sini, di sini, dan menunjuk kepada hati. Bagaimana mungkin nur takwa, bagaimana mungkin nur ilahiyah, nur hilmi, nur Islam, nur ilmi, nur hilmi, nurul iman akan masuk kepada hati ketika hati kita masih kotor, ketika hati kita masih penuh dengan awyar, ketika hati kita masih penuh dengan masiwallah. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an mendawuhkan, farubama waradatil anwar fawajadatil qalba mahsyuwan bisuwairil awyar farri qalbaka minal awyar yamla'hu bil ma'arifi wal asrar. Nur ilahiyahnya Allah setiap saat, setiap waktu itu datang mendekati hati setiap hamba. Tetapi ketika didapati hati seorang hamba itu penuh dengan awyar, penuh dengan masiwallah,
fartahalat min haitsu nazalat, maka nur ilahiyah ini kembali ke hadrah qudsiyahnya Allah. Farwi qalbaka minal awyar, maka kosongkan, bersihkan hatimu dari ma'asi wallah, yamla'hu bil ma'arifi wal asrar. Allah nanti akan menuangkan ma'arifullah wa asrarullah ke dalam hati seorang hamba. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kepada perjuangan Wahidiyah, semua ulama-ulama ma'rifat ittifaq bahwa di akhir zaman begitu sulit dalam rangka mengusulkan hamba untuk husul ke hadrah qudsiyahnya Allah, dan beliau sepakat hanya dengan solawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini saya kutipkan sebuah dawuh dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Asy-Syaikh An-Nabhani radhiyallahu an dalam kitabnya Sa'adud Darain fi sholati ala sayyidil kaunain. Wa bil jumlah فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم توصل إلى الله من غير شيخ لأن الشيخ والسند فيها هو صاحبها لأنها تعرض عليه ويصلي الله على المصلي بخلاف غيرها من الأذكار فلا بد فيها من الشيخ العارف وإلا دخله الشيطان wala yantafi'u biha sahibuha. Beliau Bapak Kiai Haji Said Akil Sirot ini sangat alama tentang kitab-kitab ini, dan kitab Sa'adud Darain ini sangat masyhur di kalangan Rabitatul Ma'ahidil Islamiyah yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah yang diperjuangkan, sebuah perjuangan suci yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang suci agar membawa umat hudur wusul ke hadrah qudsiyahnya Allah. Ini diberikan amanah kepada beliau Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an, muallif sholawat wahidiyah, yang perjuangan suci beliau saat ini secara sah dilanjutkan oleh putra kinasih beliau, orang tua rohani kita, guru rohani kita, Bapak Ibu sekalian, Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an. Bapak Ibu yang kami hormati, beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an selalu mendauhkan kepada kita, membimbing kita Bapak Ibu sekalian dengan sifatul asih beliau. Setiap waktu beliau menangis kepada Allah, memohonkan kebaikan, keselamatan agar kita semuanya selamat. Selamat dari anfusakum wa ahlikum nara. Betapa kita setiap saat, setiap hari, setiap waktu, siang dan malam selalu membuat duka, selalu membuat beliau susah dengan dosa dan maksiat kita lakukan setiap saat. Bapak Ibu, ingat pendapatnya seorang al-arif billah, Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah. Beliau mendawuhkan, "Idza i'taqadta fi syaikhika annahu muttali'un ala jami'i ahwalika wa uridat alaihi sahifatuka faqaraha imma yashkurullaha laka wa imma yastaghfirullaha laka faya sa'adata man kana lahu syaikh." Dawuhnya seorang ulama al-arif billah Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu an, wahai para pengamal wahidiyah, ini artinya jika kalian telah yakin seyakin-yakinnya bahwa guru rohanimu itu difadal oleh Allah, mengetahui semua hal ihwalmu, semua aktivitasmu, dan catatan-catatan malaikat dengan izin Allah dihamparkan, dihaturkan, ditampakkan kepada beliau guru rohani kalian. Beliau guru rohani kalian membaca catatan-catatan kalian. Ketika catatan-catatan yang kau kerjakan setiap hari dalam penghambaan kepada Allah adalah catatan dosa dan maksiat, beliau menangis kepada Allah. Bapak Ibu,
Beliau memohonkan maghfirah kepada Allah, Bapak Ibu. Faya sa'adata man kana lahu syekh, maka sungguh bahagia seorang murid yang berjalan as-salik menuju hadrat qudsiyahnya Allah, yang mempunyai guru mursyid kamil mukammil. Karena beliau sang guru kamil mukammil, setiap waktu, setiap saat, tiada henti lisan beliau, hati beliau selalu yatufullaha daiman abada, memohonkan maghfirah kepada Allah, memohonkan keselamatan kepada Allah, memohonkan rahmat kepada Allah, kepada seluruh murid-muridnya. Walaupun sang murid ada di tempat terbitnya matahari dan sang guru ada di tempat terbenamnya matahari, lau anna arifan fi masyriqi syamsi wa rajulan yuhibbu lahu fi maghribiha kana lahu nasibun ala hasbi wa tahribi mahabbatihi. Beliau tetap memancarkan nadhrah ilahiyah kepada hati para murid-muridnya. Dengan nadhrah ilahiyah ini, dengan nadhrah dan asrar-asrar ilahiyah ini, sang murid terus mampu berjalan melewati aqabah-aqabah hingga wusul ke hadrah qudsiyahnya Allah. Ini yang kita setiap saat dibimbingkan dalam sholawat wahidiyah, menjerit-jerit memanggil, ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadhrah. Nadhrah yang kita mohon dari beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo radhiyallahu an, nadhrah yang musilatin lil hadratil aliyah, yang mengusulkan kita ke hadrah qudsiyahnya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, mari ajang mujahadah kubra, dan ini malam terakhir, mulai malam Kamis, malam Jumat, dan malam Sabtu. Sabtu ada wisuda Universitas Wahidiyah, kemudian malam Minggu mujahadah khusus untuk anak-anak Wahidiyah, dan ini malam terakhir. Mari Bapak Ibu sekalian, ada seorang sahabat ketika sholat begitu khusyuk, begitu hudur, ditanya oleh sahabat yang lain, aku lihat engkau begitu khusyuk dalam melaksanakan sholat kepada Allah, sudikah kiranya engkau memberikan sesuatu yang menjadikan engkau begitu khusyuk dalam melaksanakan sholat? Seorang sahabat itu menjawab kepada sahabatnya, saya sholat, setiap kali saya sholat, sholata muwaddi'in, bagaikan sholatnya yang setelah sholat saya akan meninggalkan dunia yang fana ini. Mari Bapak Ibu sekalian, mujahadah malam ini mujahadah malam terakhir, gelombang terakhir. Setelah ini kita pulang ke rumah kita masing-masing di seluruh penjuru Indonesia. Bahkan ada dari Brunei Darussalam, ada dari Malaysia, ada dari Hong Kong. Setelah ini kita pulang, mari kita menangis kepada Allah Bapak Ibu sekalian. Mari kita menangis, memohon ampun kepada Allah. Karena sebenarnya kita tidak layak untuk duduk di mujahadah kubra ini. Sebenarnya kita tidak pantas untuk duduk di hadapan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Haji radhiyallahu an. Mari kita simak dan dengarkan bersama-sama seorang walinya Allah Al-Arif Billah juga da'u, wa yanbaghi lil muridi ayyatuba ila Allah taubatan nasuha kullama arada an yujalisa shaykhahu fa innal mutalattikha bidh-dhunubi la yasluh lahu dukhulu hadratis syaikh li'anna hadratas syaikh hiya hadratullahi ta'ala. Bagi seorang murid, bagi seorang pejalan, maka sebelum dia duduk mujalasah di hadapan sang guru rohani, wajib hukumnya baginya untuk melakukan taubatan nasuha. Fa innal mutalattikha bidh-dhunub, karena seorang yang berlumuran dosa tidak diizinkan untuk masuk ke hadrah guru rohaninya, karena hati beliau guru rohani
qalbul arif hadratullah wa hawasuhu abwabuha faman taqarraba ilaihi bil qurbil mulaim futihat lahu abwabul hadrah. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, mari dalam rangka realisasi kita mengamalkan, kita bersama-sama taubatan nasuha kepada Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang merasa bahwa kita punya amal yang menjadi catatan baik di hadapan Allah. Semua kita merasa hadir di arena mujahadah ini dengan membawa gunung dosa, Bapak Ibu sekalian. Hingga dengan dosa yang kita pikul ke arena mujahadah yang suci ini, beliau Hadratul Mukarram melihat kita dengan tetesan air mata, Bapak Ibu sekalian. Beliau menangis memohon ampun kepada Allah. Saat ini Bapak Ibu sekalian, banyak para wali-walinya Allah, dari Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abi Yazid Al-Bustami, dan para wali-wali yang ada di Indonesia rawuh secara sirri di arena mujahadah ini, Bapak Ibu sekalian. Sejak malam pertama, malam Jumat, Hadratul Mukarram dalam fatwa amanahnya mengajak kita bersama untuk banyak meneteskan menangis kepada Allah, memohon taubatan nasuha kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Kalau beliau Hadratul Mukarram, guru rohani kita, banyak menangis memohonkan maghfirah kepada Allah, betapa jahatnya kita, betapa lebih keras kita dari batu kalau kita sendiri tidak menyayangi diri kita dengan banyak menangis kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu sekalian, tundukkan kepala kita semua, getarkan bumi ini, semua bumi, semua tumbuh-tumbuhan, bahkan udara, semuanya yang setiap saat kita doakan dengan Allahumma barik, semoga Allah memberikan barokah. Saat ini, dunia ini, alam ini, begitu juga mendoakan kita, Bapak Ibu sekalian. Para malaikat-malaikat semuanya memanggil malaikat. Disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika hamba Allah berkumpul di sebuah majlis zikir, malaikat yang sedang berkumpul memanggil malaikat yang lain, dan semua malaikat ini memohonkan maghfirah kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Mari semuanya menangis, Bapak Ibu sekalian. Apalagi sudah beberapa bulan sebelum ini, ketika penyongsongan 40 harian mujahadah kubra, setiap waktu, setiap saat beliau sahibus syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawuh di gedung lo ini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, wajah cantik, wajah tampan, bodi yang kekar, bodi yang gemulai, semuanya akan menjadi santapan ulat, santapan cacing, Bapak Ibu sekalian. Apalagi nanti di yaumil mahsyar, kalau kita tidak betul bertakluk di janabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak betul bertakluk bi janabi ghausi hadzal zaman radhiyallahu an, kepada siapa kita akan menangis, Bapak Ibu sekalian? Ketika saat itu nafsi nafsi fa idza ja'atis sahha yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Mari semuanya Bapak Ibu sekalian, lisan yang kita gunakan setiap hari untuk ghibah, untuk merasani, untuk menyakiti orang lain, tidak digunakan untuk zikir kepada Allah,
tidak digunakan untuk solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari di arena mujahadah malam gelombang yang terakhir ini, yang di tengah-tengah kita sudah rawuh beliau guru rohani kita, Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Ki Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an. Mari kita Bapak Ibu sekalian, lisan ini, badan ini kita gunakan, kita kosongkan pikiran, kita kosongkan perasaan, kita tawajjuh kepada Allah, kita tawajjuh kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tawajjuh kepada beliau wa fi hadzal zaman radhiyallahu an. Ingat akan dosa kita, ingat akan janji Allah, siksa Allah itu hak. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ada di antara kita yang duduk saat rahmatnya Allah turun. Salah satu di antara kita adalah batu, Bapak Ibu sekalian. Waquduhan nasu wal hijarah. Neraka jahanamnya Allah, kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu, Bapak Ibu sekalian. Mari semuanya kita menangis keharibaan Rasulullah, kita manggil-manggil Rasulullah. Jangan ada yang merasa malu untuk meneteskan air mata saat kita akan meninggalkan dunia ini, saat kita akan meninggalkan istri, saat kita akan meninggalkan suami, saat kita akan meninggalkan anak saudara kita. Saat itu la yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tapi ketika seorang hamba ketika sehatnya banyak ta'alluq binya Nabi Rasulullah, banyak membaca salawat, yahsululahu syaraful akbar liqaunihi sallallahu alaihi wasallam yahduruhu inda sakaratil maut. Ya syafi'al alaika nurul khalqihad wa aslahu faqad zalamtu abadan wa rabbi wa laysa li fa in tarudda kuntu syakhsan ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi. Bimbing kami ya Rasulullah, bimbing kami ya Rasulullah, mohonkan maghfirah kepada Allah ya Rasulullah. Kami penuh dosa, penuh durhaka ya Rasulullah, ya Rasulullah. Mohon bimbing kami ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, panggil Rasulullah. Leluhur-leluhur kita saat ini hadir di arena ini, manggil-manggil Bapak Ibu, anakku, anakku. Salawat yang kau baca, Allah memberikan syafaat Nabi kekasihnya kepadaku. Wahai anak cucuku, tetaplah menjadi santri Kanjeng Romo radhiyallahu an. Di bumi Kedunglo ini yang setiap saat tidak pernah berhenti lantunan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, di hadapan kita kain kafan kita, di hadapan kita keranda yang siap membawa kita. Amal apa yang akan kita bawa untuk menghadap Allah? Menjeritlah Bapak Ibu, karena arasnya Allah, kursinya Allah bergetar. Surganya Allah bergetar
dengan getaran sholawat dari bumi ke Donglo ini, Bapak Ibu sekalian. Ya Sayyidi, ibu-ibu yang ada di bandar, yang di bawah berantas, menangislah kepada Allah. Banjirkan bumi Allah ini dengan air mata taubatan nasuha kita. Beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo radhiyallahu an setiap saat mengajak kita untuk memperbanyak taubatan nasuha kepada Allah. Rasulullah, Bapak Ibu, hadir menghampiri kita satu persatu, bergandengan tangan dengan muallif sholawat wahidiyah, bergandengan tangan dengan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo radhiyallahu an. Dilihatnya ibu-ibu tidak lagi berwajah manusia, bapak-bapak tidak lagi berwajah manusia. Mari kita gandol jubah guru rohani kita. Ya ayyuhal wawuf, wanzur ilayya sayyidi musilatil lil hadratil ya sayyidi ya ayyuh ya sayyidi ya sayyidi. Ini anak-anak kami Kanjeng Romo, ini bapak kami, ibu kami Kanjeng Romo, ini kakek kami yang ada di alam barzah. Begitu menjerit-jerit menangis Kanjeng Romo. Ya Sayyidi, Syekh Abdul Qadir mendauhkan ana bahrun bila sahil. Begitu juga wa'udhu hadzal zaman radhiyallahu an. Terus panggil ya Sayyidi ya ayyuhal ghawth, hingga habis suara kita. Suara ini akan berbicara di hadapan Allah. Malam Senin ya Allah, aku digunakan untuk memanggil kekasih panjenengan ya Allah. Wa'udhu hadzal zaman radhiyallahu an. Hingga habis air mata ini di neraka nanti, orang yang mendapat siksa habis air matanya, air mata nanah, air mata darah. Ya Sayyidi, ya Sayyidi, sejak malam Sabtu, malam Ahad dan tadi siang, seorang pengamal yang mujahadah dengan tangis saat dini hari, mujahadah di makom beliau Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Singkat cerita, ini tidak dialami dalam ru'ya fil manam, tapi ini yaqadatan. Sampai 3 kali Bapak Ibu sekalian, seorang pengamal dari Malang tiba-tiba saat mujahadah dilihatnya ada dentuman dari benturan gunung dan batu-batu besar. Halilintar, saut menyaut seakan meluluh lantakkan dunia ini. Kilat menyambar-nyambar geledek dan kemudian gelap gulita dunia ini. Air hujan seakan tumpah dan air laut bagai tsunami ketika itu. Pijaran lava yang dari gunung itu tampak dan teriakan histerik dan miris dari ibu-ibu yang kemudian kesana kemari berlarian. Semua penduduk dunia ketika itu menjerit menangis. Tiba-tiba Allah menampakkan ada rombongan fafirru ilallah.
yang paling depan dalam rombongan yang mendera Panji Fafiru ini, beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid, dengan jubah yang seperti beliau kenakan saat ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian beliau menoleh kepada penderek. Di belakangnya ada beberapa dai pusat tapi tidak semua. Di belakangnya ada personel pusat tapi tidak semua. Di belakang beliau ada personel daerah tapi tidak semua. Beliau kemudian menoleh. Beliau dawuh dengan lisan kewibawaan, tenang-tenang semuanya. Kemudian beliau munajat kepada Allah sambil menangis. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami waj'alil lana musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir yassir iftawahdina qarrib wa'allif bainana ya Rabbana. Seketika kemudian muncul bulan bagai purnama, Bapak Ibu sekalian. Gelap gulita kemudian tersingkap perlahan, perlahan tapi pasti. Kemudian langit yang tadinya seakan runtuh kembali ke balas semula. Kemudian orang-orang seakan bersimpuh semuanya. Kemudian ada seperti suara kur yang kemudian manggil-manggil, ya Sayyidi, ya ayyuhal wawud, ya Sayyidi, ya Sayyidi. Mari Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita pulang. Kita semua tidak tahu apakah besok atau lusa atau minggu depan, ataukah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama menangis seperti di arena ini, makmum di belakang Hadratul Mukarram Kanjeng Romo radhiyallahu an. Mari Bapak Ibu sekalian, dengan segenap khosyah kepada Allah, dengan segenap khauf dan roja kepada Allah, mari semuanya bayangkan sanak famili kita, terutama keluarga kita, orang tua kita, semua jami'al alamin. Mari semuanya suankan ke pangkuan beliau, Sultanil Auliya fi hada zaman radhiyallahu an, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi. Saudara kita pingsan, ini sedang melihat kenyataan gaibnya Allah. Orang ini saat tadi melihat kebesaran Kanjeng Romo radhiyallahu anhu. Berbahagialah dia diperlihatkan keagungan beliau Hadratul Mukarram, ya Sayyidi. Al-Fatihah. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Perjuangan Wahidiyah seperti yang selalu beliau dawuhkan, selalu at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, والتمسك بسنة الخلفاء الراشدين والتابعين وبأهل السنة والجماعة. Mari kita siapkan batiniah rohaniyah kita untuk menerima pancaran nadhrah yang istimewa, nadhrah ilahiyah, nadhrah musilatin lil hadratil aliyah. Billahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah
ومن غوث هذا الزمان رضي الله عن النظرة والبركة والكرامة والسلام عليكم وعليكن ورحمة الله وبركاته.